Halo teman pemilih, selamat datang di podcast perdana KPU Kota Lubuk Linggau. Pada podcast kali ini kita membawa tagline Cerdas KPU Kota Lubuk Linggau. Cerdas artinya cerita demokrasi santai. Nah, pada podcast kali ini saya Bernard akan memandu podcast perdana ini dengan seorang tamu yang spesial, yaitu Bapak Ketua KPU Kota Lubuk Linggau, Bapak Aspin Dodi. Selamat datang Pak Aspin. Ya, selamat datang. Iya. Terima kasih. Baiklah Pak, di podcast perdana kali ini bisa tolong Pak diperkenalkan diri dulu biodata secara singkat dari Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Bernard atas undangannya. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Spin Dodi. Saat ini diamanah sebagai Ketua KPU Kota Lubuk Linggau masa jabatan 2024-2029. Untuk saat ini istri saya bernama Dwi Fitrisari, aktivitasnya saat ini sebagai guru salah satu SD di Kota Lubuk Linggau. Anak kedua, satu bernama Yusuf Gibran Diaska, di sekolah di MTS. Yang kedua itu Arsila Izah Salina di sekolah di tempat ibunya mengajar. Untuk alamat rumah di Jalan Bakti, Kelurahan Tambah Bingin, Lubuk Linggau, Selatan 2. Ya. Oke, tadi biodata secara singkat Pak ya dari Pak Aspin selaku Ketua KPU Kota Lubuk Linggau. Nah, kira-kira nih Pak, ya kan pasti sobat cerdas di rumah atau dimanapun berada penasaran nih ya. Kira-kira perjalanan karir seorang Bapak Aspin Dodi sehingga jadi Ketua KPU Lubuk Linggau boleh diceritain nggak Pak? Oke. Sahabat cerdas sekalian, untuk pengalaman untuk mengawali karir selaku penyelenggara, saya mengawali dari sebagai ketua pemantau independen pada saat Pilkada 2010 Kabupaten Musirawas. Selanjutnya saya mendapatkan amanah sebagai ketua PPK Panitia Wilayah Kecamatan di Lubuk Linggau Timur 1 di tahun 2012 sampai 14, dan kembali lagi menjadi ketua PPK pada tahun 2023-2024. Dan alhamdulillah bersyukur 2024 awal Januari saya mendapat amanah dilantik bersama 4 komisioner lainnya menjadi komisioner KPU Kota Lubuk Linggau periode 2024-2029 nanti. Baiklah, sangat insightful sekali ya. Jadi Bapak menceritakan bagaimana dari awal Bapak merintis ya sebagai pengawas pemilu tadi Pak ya. Pemantau pemilu tepatnya ya, sampai menjadi seorang ketua KPU Kota Lubuk Linggau. Berarti memang Bapak ada ketertarikan khusus terhadap dunia kepemiluan ini Pak ya? Iya. Nah Pak Aspin, kan banyak orang belum tahu nih, di KPU Kota Lubuk Linggau ini ada berapa divisi sih Pak? Dan apa aja divisinya kalau boleh tahu Pak? Iya. Makasih Pak Bernard. Untuk diketahui Bapak sahabat sekalian, kalau untuk divisi khusus KPU Lubuk Linggau itu ada 5 sesuai jumlah komisioner. Tapi kalau berkaca pada KPU RI itu ada 7. Nah, kami jelaskan sedikit bahwasanya kalau di Lubuk Linggau itu ketua merangkap divisi KUL, keuangan umum dan logistik. Tapi kalau di RI itu terpisah, antara KUL dan KUL dia terpisah. Selanjutnya divisi teknis. Ketiga divisi hukum dan pengawasan. Dan keempat itu divisi Parmas, Sosdikli, dan SDM. Tapi kalau di RI dia terpisah, antara Parmas dengan SDM dia terpisah. Dan terakhir divisi data dan perencanaan data dan informasi atau Datin. Itu kalau untuk divisi-divisi komisioner di KPU Kota Lubuk Linggau. Ya. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa selain sebagai Ketua KPU Kota Lubuk Linggau, Bapak juga membidangi divisi KUL. Nah, untuk divisi KUL itu apa sih, Pak? Divisi KUL dan tugasnya apa aja? Ya. Kalau untuk KUL sendiri, yaitu keuangan, umum, rumah tangga, dan juga logistik. Nah, kami jelaskan sedikit bahwasanya kalau keuangan sudah pasti paham ya, berkaitan dengan anggaran-anggaran operasional kantor dan juga administrasi. Dan masalah untuk umum itu baik ke kepegawaian, sarana prasarana kantor, dan juga yang terakhir yaitu logistik. Nah, ini lebih spesial logistik itu berkaitan dengan tahapan
karena logistiknya sifatnya pengadaan surat suara, kotak, bilik, dan itu eh, yang akan ditangani, yang akan dikoordinasi oleh ketua, saya selaku saya ketua, maupun ke jajaran sekretariatan gitu. Baik Pak. Jadi tadi selain sebagai ketua KPU juga membidangi divisi kol tentunya Pak ya, mulai dari keuangan umum dan logistik secara umum. Betul. Nah kemudian tentunya kan kita ada suka dukanya Pak selama menjalani pekerjaan, terutama Bapak sebagai ketua KPU, boleh Pak sedikit aja diceritain Pak, Iya. terutama yang sukanya Pak ya. Iya. Untuk suka duka sebagai ketua KPU Probolinggo selama periode pemilu ini Pak, gimana Pak? Boleh ceritain Pak? Ya, kalau suka dan duka di mana tempat saja, di mana Ya. tempat pekerjaan pasti ada suka dan dukanya. Kalau kita berbicara suka, pasti kalau saya secara pribadi, karena saya memang meniatkan untuk bertugas di sini seperti itu kan, artinya saya apapun resikonya pasti saya nikmati gitu kan. Dan dukanya ya mungkin berkaitan dengan penerapan, apalagi khususnya dalam hal logistik gitu kan, karena akan berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan iklim seperti itu kan, dan juga posisi kemarin seperti pemilu kemarin kita dihadapkan dengan banjir di salah satu kelurahan, itu yang menjadi dukanya. Oke, jadi cukup menjadi tantangan Pak tadi ya, ada banjir juga kan? Betul. Ya, tentunya di setiap tantangan ada hikmahnya Pak ya. Bagaimana nanti ke depannya kalau ada kejadian seperti itu, evaluasi ya, ini, Pak, ya. evaluasi dan Benar. berbenah untuk Berbenah, persiapan betul. ke depan kalau nanti ada musibah Iya. bencana lagi. Baik. Baik Pak, ini kita ada sedikit games ini Pak. Nanti silakan Bapak menyimpulkan itu mitos atau fakta, dan kemudian bisa nanti Bapak sedikit kasih alasannya kenapa itu mitos dan fakta. Yang pertama nih Pak, Iya. KPU itu kerjanya cuman pas pemilu saja. Mitos atau fakta itu Pak? Itu mitos itu. Kenapa Pak? Tidak benar sih kalau KPU hanya bekerja pada saat ada tahapan pemilu maupun pilkada. Tapi ini yang menjadi informasi dari masyarakat, yang kita masyarakat KPU hanya bekerja pada saat tahapan. Kami pertegas kembali bahwasanya KPU itu memiliki kinerja yang berkelanjutan. Pertama, masalah kesekretariatan berhubungan SDM. Yang kedua, yang ini sangat urgent, yaitu masalah pemutahiran data. Pemutahiran data pemilu berkelanjutan yang itu dilakukan setiap tahun dan dilakukan per triwulan maupun paling sedikit per semester. Sebagaimana terakhir kita laksanakan melalui divisi data, kita melakukan verifikasi terhadap pemilih yang sudah memilih, namun yang bersangkutan ada kurang lebih 16 tidak salah, itu lulus menjadi anggota TNI dan Polri. Artinya kita KPU melakukan verifikasi baik ke Polresta maupun ke Kodim, menanyakan apakah yang bersangkutan memang benar sudah lulus atau tidak. Dan ternyata dari hasil semuanya itu benar. Artinya yang bersangkutan akan kita keluarkan dari daftar pemilih. Karena ketika dia sudah menjadi anggota TNI dan Polri, artinya hak untuk memilihnya tidak ada lagi. Makanya ini perlu kita lakukan berkala tiap tahun, kan. Jadi benar ya Pak ya. Jadi tugas KPU itu bukan cuma pas pemilu, ada pra pemilu Pak ya, tadi ya Pak. Satu lagi berkenaan dengan tugas yang tidak bisa dipungkiri berkaitan dengan legislatif. Apa itu Pak? Itu DPRD. Karena proses untuk andai saja ke depan atau kemudian hari terjadi pergantian antar waktu anggota DPRD, tentunya itu memerlukan sumbang saran, memerlukan kinerja KPU untuk memproses PAW tersebut. Dan ini tidak mungkin kita jadikan hal-hal yang bukan pekerjaan. Ini sudah menjadi pekerjaan kalaupun itu terjadi. Jadi emang benar-benar daripada pra pemilu sampai setelah pemilu juga pekerjaan KPU tetap berkelanjutan lah Pak ya. Betul sekali. Nah yang kedua ini Pak, apa benar sih sangat sulit untuk mendapatkan akses informasi data pemilih khususnya di KPU Kota Lubuk Linggau ini Pak? Itu mitos sih, mitos, tidak mungkin lah. Kita ini sangat terbuka, apalagi di zaman era digitalisasi ini, kita terbuka melalui media sosial. Di KPU ada media sosial Facebook, Instagram, website, dan ini juga kan baru nih podcast yang bisa menginformasikan apalagi berkaitan daftar pemilih dan hal-hal yang berkaitan dengan
hasil pemilu, hasil pilkada maupun agenda-agenda selanjutnya itu akan kita informasikan melalui media-media sosial. Jadi sangat gampang nggak ya? Jadi Iya. kita ada media sosial, ada Instagram, tadi ada Facebook juga. Betul. Mungkin nanti sobat cerdas ya bisa datang langsung ke KPU Kota Lubuk Linggau ya. Iya, betul Untuk sekali. dilayani oleh tim yang ada di KPU Kota Lubuk Linggau untuk mendapatkan akses informasi tersebut. Betul. Nah, yang terakhir nih Pak, Iya. ini kan podcast perdana kita. Mungkin ada masukan saran dari Bapak selaku Ketua KPU Kota Lubuk Linggau terhadap podcast ini Pak, ke depannya seperti apa? Pertama, saya pribadi mengucapkan selamat nih kepada podcast Lubuk Linggau. Tentunya ini merupakan salah satu wahana alat untuk KPU Kota Lubuk Linggau melakukan sosialisasi, ya kan? Karena melalui podcast ini kita bisa menghadirkan tamu-tamu tidak hanya dari komisioner, dari penyelenggara, tapi juga dari pengamat politik, akademisi, yaitu kan untuk menginformasikan di podcast. Dan ini juga kan bisa disebarkan kepada masyarakat yang otomatis kita meyakini setiap masyarakat saat ini sangat mudah bermain jet-jet itu kan, Iya. atau HP lah bahasanya. Jadi sangat informasi itu sangat dibutuhkan. Ya silakanlah para rekan-rekan pada podcast ya kan untuk kreativitas berinovasi agar podcast ini disenangi dan menjadi referensi masyarakat Kota Lubuk Linggau. Wow, sangat-sangat informatif sekali Yes. informasi dari Pak Aspin selaku Ketua KPU Kota Lubuk Linggau. Pak, salaman lagi Pak. Oh, Ya, siap. kita semakin akrab. Iya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Aspin. Iya. Untuk pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah podcast perdana kali ini. Para sobat cerdas bisa mendapatkan informasi seputar kepemiluan dan demokrasi hanya di akun sosial media KPU Kota Lubuk Linggau, di YouTube KPU Kota Lubuk Linggau. Oh ya, buat sobat cerdas semuanya bisa mendapatkan informasi di PPID KPU Kota Lubuk Linggau. Caranya gampang, datang saja ke sekretariat KPU Kota Lubuk Linggau, datangi PPID, dan kemudian untuk akses informasi bisa ditanyakan di PPID KPU Kota Lubuk Linggau. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Iya.